Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah Akuntansi Pengantar 2. Yang terhormat kepada Ibu Wulandari SE, MACC selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Pengantar 2. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan selalu. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Christian Septiadi, ada Agustin Ayu Wulandari, ada Amiroh Nabila Salsabil, dan ada Deden Maulana. Kali ini kita akan membahas mengenai receivable atau yang biasa disebut dengan piutang. Piutang dibagi menjadi 3, yaitu account receivable, not receivable, dan other receivable. Account receivable itu adalah piutang yang muncul akibat transaksi perusahaan kepada konsumen yang melakukan transaksi secara kredit. Selanjutnya, not receivable yaitu piutang yang muncul akibat transaksi perusahaan kepada konsumen yang melakukan transaksi secara kredit dalam jangka waktu panjang atau disebut juga dengan piutang jangka panjang. Not receivable ini memiliki instrumen formal sebagai bukti tagihannya dan memiliki jangka waktu pelunasan yang lebih dari 60-90 hari atau bahkan lebih panjang dengan kewajiban bagi debitur untuk membayar bunga. Selanjutnya ada other receivable, yaitu semua tagihan yang bukan piutang usaha. Piutang ini timbul akibat pemberian pinjaman kepada pihak lain, pinjaman kepada rakyat, uang muka gaji kepada karyawan, dan uang muka pajak atau pajak yang ditangguhkan. Other receivable ini termasuk piutang yang tidak bisa diperdagangkan, tidak seperti account receivable dan not receivable yang dapat diperdagangkan. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran mengenai piutang ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai kreditur. Kreditur merupakan pihak yang memberi pinjaman atau kredit. Kreditur bisa berupa lembaga penyedia pinjaman atau bank. Nah, si kreditur ini saat meminjamkan uang kepada si debitur, mencatatkannya sebagai piutang. Sedangkan si debitur merupakan pihak yang meminjam atau berhutang, dan debitur menuliskannya sebagai akun hutang. Selanjutnya ada syarat pembayaran atau payment terms, yaitu suatu mekanisme ataupun perjanjian yang dijalin antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk bisa melakukan kegiatan transaksi pada suatu barang. Sebagai contoh, 2/15 N/30 diartikan sebagai 2% diskon untuk pembayaran dalam jangka waktu 15 hari dan jumlah penuh yang harus dibayar dalam waktu 30 hari. Selanjutnya ada masalah atau isu yang berkaitan dengan account receivable. Yang pertama ada recognizing, yaitu pencatatan yang dilakukan saat terjadinya transaksi piutang dan pencatatan transaksi lainnya yang terkait dengan piutang. Selanjutnya ada valuing, yaitu penilaian atas piutang yang benar-benar bisa ditagih atau tidak mampu dibayarkan. Dan ada disposing juga, yaitu piutang yang dibuang atau dijual kepada pihak lain, baik bank ataupun perusahaan lainnya. Ini ada beberapa contoh sebagai pencatatan akun piutang. Yang pertama, ini ada CV Cahaya Sakti pada Juli tanggal 1, 2014 menjual merchandise atau barang dagangan on account atau kredit kepada Ans Company senilai $1.000 dengan terms 2/10 N/30 dan kita disuruh untuk membuat jurnal transaksinya. Kita bisa mendebit account receivable senilai $1.000 dan mengkredit sales revenue senilai $1.000 juga. Dan yang kedua ini ada pada tanggal 5 Juli Ans Company mengembalikan barang dagangan senilai 100 kepada CV Cahaya Sakti. Kita bisa menulis transaksinya dengan mendebit sales return dan allowance sebesar 100 dan mengkredit account receivable sebesar 100. Selanjutnya ada transaksi pada 11 Juli, CV Cahaya Sakti menerima pembayaran dari Ans Company dan kita menuliskannya dengan mendebit cash dan sales discount
dan setelah itu kita bisa mengkredit account receivable. Nah, kenapa ini account receivable-nya bisa cuma 900? Karena ini tadi ada pengembalian dari Ans Company. Jadi 1000 dikurangi 100 tersisa 900. Nah, ini kan tanggal 11. Maka kita masih mendapatkan diskon karena ada syarat 2/10. Senilai 900 tadi kita kali dengan 2%, yaitu 0,2, mendapatkan hasil 18. Dan uang yang kita terima berarti tinggal 882 dari 900 dikurangi 18. Selanjutnya ada following. Following itu penilaian nilai asli dari piutang yang mampu tertagih atau tidak. Following ini dibagi menjadi dua, yaitu percentage of sales, yaitu estimasi manajemen berapa persen kredit penjualan tidak akan tertagih. Persentase ini didasarkan pada pengalaman masa lalu dan kebijakan kredit itu sendiri. Yang kedua ada percentage of receivable, yaitu manajemen menetapkan hubungan persentase antara jumlah piutang dengan umur piutang. Selanjutnya ada methods of accounting for uncollectible accounts, yaitu akun yang tidak tertagih ini mempunyai dua metode untuk pencatatan. Yang pertama ada metode allowance method. Metode ini mempertimbangkan kemungkinan atas piutang yang tidak tertagih di masa mendatang. Sewaktu perusahaan mengadakan penaksiran atas piutang yang tidak tertagih, maka jumlah yang diperkirakan tidak tertagih itu dianggap dan dicatat sebagai kerugian. Pencatatannya dapat mendebet keperkiraan piutang ragu-ragu (bad debts) dan mengkreditkan di perkiraan cadangan piutang ragu-ragu atau allowance for bad debts. Sedangkan metode direct write-off yaitu metode yang beranggapan bahwa piutang yang ditaksir tidak dapat diterima. Pembukuannya baru akan dilakukan pada saat piutang itu benar-benar tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Pencatatannya dengan mendebit perkiraan piutang ragu-ragu (bad debt) dan mengkredit perkiraan piutang dagang account receivable dengan jumlah yang sama. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh transaksi dan cara pencatatannya. Yang pertama, ini ada pencatatan saat transaksi piutang terjadi, yaitu dengan mendebit account receivable dan mengkredit sales receivable. Dan waktu pelunasan kita bisa mencatatkan dengan mendebit cash dan mengkredit account receivable. Nah, jika ada asumsi tentang perusahaan yang mempunyai piutang kepada kita dan si perusahaan itu tidak bisa membayar, kita bisa mencadangkan kerugian piutang tersebut dengan mendebit bad debts expense dan mengkredit allowance for doubtful account. Dan saat piutang itu benar-benar sudah dihapus karena tidak bisa membayar, kita bisa menuliskannya dengan allowance for doubtful account di sebelah debit dan account receivable di sebelah kredit. Nah, misalkan nih, si perusahaan itu tiba-tiba menghubungi kita dan menyanggupi bahwa mereka bisa membayar piutang kepada kita, kita bisa menuliskannya dengan mendebit account receivable dan mengkredit allowance for doubtful account. Nah, itu kan pembalik dari ini jurnal yang dihapus ini. Nah, untuk memasukkan untuk melunasinya kita bisa melakukan mencatat dengan kas di sebelah debit dan mengkredit account receivable. Setelah itu, jika kita menggunakan metode write-off atau penghapusan langsung, kita bisa menggunakan bad debts expense di sebelah debit dan langsung mengkredit account receivable. Disposing yaitu piutang yang dibuang atau dijual kepada pihak lain, baik bank ataupun perusahaan. Berikut faktor perusahaan menjual piutang. Di antaranya, 1. Piutang mungkin merupakan satu-satunya sumber yang wajar dari tunai. Yang kedua, penagihan dan penagihan seringkali memakan waktu dan mahal. Yang ketiga, situasi dan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya,
ada not receivable, yaitu piutang yang muncul akibat transaksi perusahaan kepada konsumen yang melakukan transaksi secara kredit dalam jangka waktu yang panjang, dan biasa disebut dengan piutang jangka panjang. Not receivable ini memberikan kredit dengan adanya perjanjian tertulis, bisa disebut dengan promise. Surat promise adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada permintaan atau pada waktu tertentu. Surat promise dapat digunakan untuk 1. Ketika individu atau perusahaan meminjam atau meminjamkan uang. Kedua, transaksi dan periode kredit melebihi batas normal. Atau 3, dalam penyelesaian piutang yang tak tertagih. Selanjutnya ada maturity date, yaitu tanggal jatuh tempo saat peminjaman dana harus membayar seluruh angsuran, termasuk pokok dan bunganya. Misalkan ada perjanjian dengan maturity-nya 3 bulan dan tanggal terjadinya perjanjian tersebut adalah 1 Mei 2020, maka maturity-nya jatuh pada 1 Agustus 2020 dihitung dari Juni, Juli, dan Agustus. Setelah itu ada perhitungan nilai jatuh tempo dan interest. Perhitungan bunga dapat dihitung dengan menghitung pokok dikalikan tingkat bunga dan dikalikan waktu. Untuk menghitung jatuh tempo bisa dengan menghitung pokok ditambah bunga. Selanjutnya ada isu mengenai not receivable, sama dengan isu yang ada di account receivable, ada recognizing, ada following, dan ada disposing. Pencatatannya ini dapat dilakukan dengan mendebit notes receivable dan mengkredit account receivable. Following masih sama dengan account receivable, yaitu penilaian nilai asli dari piutang yang mampu tertagih ataupun tidak. Disposing ada beberapa alasan perusahaan melepaskan whistle tagih. Yang pertama, dijual dengan alasan untuk mempercepat penerimaan cash atau lainnya. Yang kedua, yang punya piutang membuat penyesuaian akun sehingga dibuat perjanjian baru. Yang ketiga, penyesuaian maturity date. Dan keempat, dilunasi. Dan yang kelima, tidak mampu membayar. Disposing dibagi menjadi 2, honor dan dishonor. Honor adalah pembuat membayarnya secara penuh pada saat jatuh tempo, dan dishonor adalah tidak dibayarkannya penuh pada saat jatuh tempo. Pencatatan honor dapat mendebit cash dan mengkredit not revenue dan interest revenue. Sedangkan dishonor pencatatannya dapat mendebit account receivable dan mengkredit not receivable dan interest receivable. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.